Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini ya kita masih bisa berkumpul secara virtual untuk melanjutkan kuliah kita ya di Anafa. Jadi pekan lalu tanggal merah ya. Saya sih sebetulnya nggak keberatan ya tanggal merah itu kuliah. Cuman nanti ada peneguran nggak, saya nggak tahu ya. Jadi okelah daripada ini dikosongin, nanti gampang kita ganti di hari kerja lain seperti itu. Baik, kemarin sudah saya minta kalian punya lembar folio bergaris ya untuk mengerjakan Anafa. Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin sudah 2 minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa Anafa itu untuk uji beda ya. Uji beda antara dua kelompok atau lebih di variabel bebasnya ya, dan variabel bebasnya itu bergejala nominal. Variabel tergantungnya bergejala interval atau rasio ya. Nah, jadi variabel bebasnya itu nominal. Variabel bebasnya apa? Misalnya jenis sekolah. Ya. Kemudian variabel tergantungnya kreativitas. Apakah ada pengaruh jenis sekolah terhadap kreativitas? Ya, misalnya ngaruh nggak ini jenis sekolah anak-anak yang sekolah di SMA, SMK, MA misalnya itu ya, terhadap kreativitas siswa-siswanya. Sehingga di sini variabel bebasnya jenis sekolah, variabel tergantungnya kreativitas. Baik, di tempat saya itu lagi hujan deras. Ya, semoga nanti sinyalnya tetap bagus dan semoga di tempat kalian cerah ya. Kadang kalau hujan deras tahu-tahu nanti mati lampu gitu ya. Nah, ini yang agak repot. Nah, di sini saya contohkan misalnya variabel bebasnya jenis sekolah gitu ya, variabel tergantungnya self compassion atau mengasihani, bukan mengasihani, mengasihi diri sendiri ya, penuh kasih terhadap diri sendiri. Terus kemudian misalnya di sini variabel bebasnya jenis makanan. Ya, orang yang suka makan tahu, orang yang suka makan tempe, orang yang suka makan telur. Ya, tahu, tempe, telur, ayam misalnya. Nah, ini variabel bebasnya satu. Ya, ada satu variabel bebas, yaitu jenis makanan. Nah, hanya saja sini ragam makanannya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Sehingga nanti kalau di sini ada 4 kelompok, ya. 4 kelompok penyuka makanan. Ya, ada yang satu kelompok suka makan tempe, satu kelompok suka makan tahu, satu kelompok suka makan telur, satu kelompok suka makan ayam. Kemudian variabel tergantungnya berat badan, ya, atau tinggi badan. Nah, apakah ada pengaruh ya makanan terhadap misalnya berat badan atau tinggi badan? Sehingga di sini variabel yang dipengaruhi itu berat badan atau tinggi badan, maka dia adalah variabel tergantung. Nah, jenis makanan itu variabel yang mempengaruhi, maka disebut sebagai variabel bebas. Baik, semoga cukup jelas ya variabel tergantung dan variabel bebas. Nah, variabel tergantungnya gejala datanya interval atau rasio, variabel bebasnya gejala datanya nominal. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya yang saya kasih tanda biru ini, yang saya highlight biru. Nah, sebentar.
Ini kemarin sudah saya jelaskan ya konsep pokok dalam ANAFA, ya kita mengenal jumlah kuadrat atau jumlah deviasi kuadrat JK. Nah, kemarin saya kira ada rumus yang saya minta untuk diperbaiki di tempat kalian. Nah, kita bisa menghitung jumlah kuadrat itu menggunakan angka deviasi. Nah, angka deviasi itu diperoleh dari skor dikurangi reratanya. Nah, ini 2, skornya 2. Berapa sih deviasi dari nilainya si A, ini subjeknya A, deviasinya -3. Kemudian B dapat 7. B ini berapa sih deviasinya dibanding teman-teman satu kelompoknya? Maka 7 dikurangi 5 karena di sini ratanya 5. Ya, maka dia menyimpang +2. Kalau A itu menyimpang -3. Kemudian C menyimpang +3 ya. D dia skornya itu sama dengan skor rata. Maka dia tidak menyimpang, dia 0 ya, simpangannya 0. Kemudian yang E itu 3, maka 3 dikurangi 5 dikurangi ratanya sama dengan -2, maka E itu nilainya menyimpang -2 dari ratanya. Sehingga kalau nilai deviasi ketika dijumlahkan pasti hasilnya 0 karena dia akan saling meniadakan ya. Di sini 0. Maka dari itu di sini ketika kita mencari angka deviasi, di deviasinya ini dikuadratkan sehingga ketemu 26. 26 itu sigma dari deviasi yang dikuadratkan. Sigma dari deviasi yang dikuadratkan itu istilahnya JK, ya, jumlah kuadrat dari deviasi. Mencari dengan cara ini boleh, silahkan, ya. Ada juga dengan cara nih, pakai skor mentah, angka-angka mentah. Jadi tidak dihitung deviasinya, ya, tetapi pakai ini. Ini sigma deviasi kuadrat JK diperoleh dari sigma X kuadrat ya. X di sini angka kasar ya, angka mentah. Sigma X yang dikuadratkan di sini ini nanti 25 kuadrat, sigma X kuadrat ini 151. Baik, kita lihat di bawah sini ya, sehingga diperoleh 151 dikurangi 25 kuadrat per 5. Hasilnya hasilnya 151 dikurangi 125 sama dengan 26. Jadi sama saja ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah ketemu JK. Nah, ini contohnya ya, kalau tadi datanya hanya 1, ya, ada 1 data. Nah, padahal untuk uji ANAFA itu kan lebih dari 1 data, minimal 2 kelompok data, antara data A dengan data B, ya, dilihat. Misalnya dari SMA dengan MA, dilihat ada nggak beda kreativitasnya. Nah, di contoh 2 ini, ada 3 kelompok subjek, ya, A1, A2, dan A3 di sini. Ya, saya kira, ada di modul kalian. Nah, di sini
N-nya masing-masing ada 5, ini angka-angkanya ya, angka-angka perolehan A1, A2, dan A3 ada 12, totalnya 22, 18. Kemudian tiap-tiap kelompok angkanya dikuadratkan, karena kita mau mencari JK, ya, jumlah kuadrat. Nah, ini dikuadratkan, hasilnya demikian. Baik, A ini pola asuh orang tua, ya. Jadi variabel ini sebentar saya admit dulu. Baik, di sini variabel bebasnya itu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua kemudian di sini dipilah menjadi 3 kelompok ya. Pola asuh yang otoriter, sehingga ini ketika ada pemilahan didasarkan pada jenis-jenis pola asuh, ini jatuhnya menjadi nominal ya, karena sama dinamai nom ya, dinamai dalam kelompok otoriter, dinamai dalam kelompok demokratis, kemudian dinamai dalam kelompok permisif. Nah, ada 3 kelompok. A1 itu yang otoriter, berarti yang ini otoriter gitu ya. Terus kemudian A2 demokratis, A3 permisif. Nah, dari masing-masing ini orang-orang yang ada dalam otoriter, demokratis, permisif dites kreativitasnya. Nah, ini adalah skor-skor kreativitasnya. Kreativitas orang yang otoriter itu ada di sini. Kreativitas orang yang pola asuhnya demokratis ada di sini. Kemudian kreativitasnya, skor-skor kreativitas dari orang yang pola asuhnya permisif ada di sini. Nah, ini yang dihitung kreativitasnya ya. Terus kemudian dicari JK dalam kelompok A. Kalau tadi kan cuma ada satu kelompok gitu ya, JK. Jumlah kuadrat. Nah, karena ini ada beberapa kelompok, kemudian JK ini ada namanya nanti JKT, JKD, JKA, seperti itu. Oke, saya admit. Nah, JK dalam untuk kelompok A1 ini diperoleh dari sini. Sigma X kuadrat, ya, sigma X yang dikuadratkan 34 dikurangi 12 kuadrat per jumlah sampel per N ya. Kemudian ketemu 5,2. Kemudian dicari JK dalam kelompok A2. Ya. Ini ini 34, oke, 34 yang tadi. Ini 102. 102 dikurangi 22 kuadrat per 5. Ya. Kita cek. Di sini 5,2. Jumlah kuadrat hasilnya positif ya. Nanti kalau kalian menghitung hasilnya negatif, tampaknya perlu dicek ulang. Nah, kemudian di sini JK dalam kelompok A3. Nah, ini kelompok A2-nya sudah ya, A2. Nah, ini yang belum dihitung di sini adalah JK A3. Nah, silakan kalian mencoba menghitung JK dalam kelompok A3.
Jadi kelompok yang permisif. Ini yang sudah A1, A2. Nah, berarti tinggal 70 dikurangi 18 kuadrat per 5. Silakan dihitung apakah betul 5,2 juga. Benar, Ibu. Benar ya. Berarti ini kan diperoleh dari tadi berapa? 70 ya. 70 dikurangi berapa nih? 22 ya. Oh, 18. Kurangi 18 kuadrat Oke, ini saya kasih kurung dulu. Ini sama dengan 5,2. Baik. Kemudian setelah mencari JK dalam kelompok tiap-tiap kelompok JK A1, A2, A3, kita lanjutkan ke JK dalam kelompok. JK dalam kelompok itu diperoleh dari JK A1, JK A2 ditambah JK A3 sehingga ketemu 15,6. Nah, di sini JKT ya, ada JK total. JK total itu diperoleh dari jumlah total jumlah dari X total yang dikuadratkan dikurangi sigma XT kuadrat per N. Ya, ini dari angka totalnya. Saya izin sebentar ya, ini mau sampaikan kirim hasil ujian dulu.
Nah, di sini totalnya ada 52 ya untuk semua total data. Terus kemudian di sini juga untuk total pengkuadratannya ada 206. Sehingga ketika dimasukkan ke sini ya 206. Sebentar. Nah, ini ketemu jumlah kuadrat total 25,733. Nah, sesudah jumlah kuadrat total atau JKT, kita mencari JK antara kelompok atau JKA. Nah, JKA ini bisa kita cari dengan rumus ini ya, satu persatu seperti ini. Tapi juga bisa dengan rumus lain yang lebih pendek. Kalau sudah ketemu JKT, maka JK antar kelompok itu diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat dalam. Ya, jadi tidak usah lagi menghitung versi ini, ya. Jadi ini kan lebih panjang versinya. Nah, kalau saran saya sih pakailah versi yang lebih pendek. Oh juga sudah ketemu jumlah kuadrat total. Ini untuk mengurangi resiko kesalahan ya. Kesalahan hitung, kesalahan nulis angka seperti itu. Nah, JK antar ketemu 10,133. Nah, kemudian JK dalam ya. JK dalam ini. Tetapi kalau misalnya kita mau pakai versi JKD di sini, tinggal sudah ketemu JK. Sebentar. Nah, sebetulnya yang JK dalam ini kan sudah ada ya di sini, JK dalam kelompok 1, JK dalam kelompok 2, JK antar kelompok, JK dalam kelompok yang total begitu. Nah, kalau seperti itu kita bisa abaikan yang ini ya. Karena sebetulnya sudah ketemu JK dalam. Kemudian kita kalau sudah ketemu JK dalam kemudian JK antar kelompok, JK dalam kelompok, kita mencari min kuadrat dalam atau MKD. MKD itu min kuadrat dalam, MKA min kuadrat antar, ya, rata kuadrat dalam, rata kuadrat antar. Nah, di sini kita mencari DB, ya, derajat bebas. Nanti kalau kalian misalnya di buku-buku yang versi bahasa Inggris namanya DF, ya, degree of freedom. Nah, DB dalam itu diperoleh dari jumlah N dikurangi jumlah N keseluruhan, ya, dikurangi jumlah kelompok. Kemudian kalau DB antar itu jumlah kelompok dikurangi 1, ya. Jadi kalau nanti kelompoknya cuma 2 ya 2 dikurangi 1 DBA-nya, ya. Kalau kelompoknya ada 5 berarti DBA-nya ada 4 seperti itu. Nah, di sini kemudian ketemu ya JKD. Nah, JKD itu diperoleh dari mana? JKD itu dari sini. Dari sini.
ya. Tetapi karena kita tadi di awal sudah menghitung ketemu JKD ini, nah ini JKD juga ya, pakai rumus ini aja. Nah ini 15,6, 15,6 kemudian per DPD, DKD per DPD 15,6 dibagi 12, 1,3 ketemu di sini ya. Kemudian MKA itu JKA per DBA, jumlah kuadrat antar kelompok ya. JKA yang di sini bukan JKA yang tadi tiap-tiap kelompok. JKA ini JK antar kelompok itu yang diperoleh dari JKT dikurangi JKD. Nah, di sini 10,133 per 2 ketemunya 5,067. Nah, kemarin saya ketika ngirim file itu di room yang pertama ada tabel F-nya enggak? Sudah saya kirim belum tabel F-nya? Belum, Ibu. Belum ya. Kalau belum, ya nanti saya tunjukkan ada tabel F atau nanti saya fotokan aja ya dari buku juga bisa, atau kalian bisa download di Google juga bisa ya. Nah, sesudah MKD, MKA, kita mencari FOA ya. FOA itu dari kata F-nya itu rasio perbedaan ya. O-nya itu dari observasi, A-nya antar kelompok. Jadi rasio perbedaan antar kelompok yang dari kita observasi, dari yang kita ukur hasil-hasilnya itu. Nah, FOA itu rasio perbedaan kreativitas ya berdasarkan hasil observasi yang diperoleh antara kelompok A1, A2 dan A3 karena ada 3 kelompok ya. Nah, FOA itu diperoleh dari MKA per MKD. Nah, di sini MKA-nya 5,067, MKD-nya 1,3. Sehingga ketemu FOA-nya 3,898. Baik. Ini untuk contoh kita skip ya, kita langsung ke sini. Nah, di sini untuk nilai T atau F kurang dari 1, kalau hasilnya kurang dari 1 ya nilai FOA-nya itu tadi, atau nilai T kalau diuji T, itu kurang dari 1, misalnya 0, sekian gitu. Maka tidak perlu dilakukan uji signifikansi. Karena itu sangat kecil, maka tidak signifikan. Ya, nggak perlu kita uji signifikansinya. Udah langsung, itu nggak signifikan. Nah, tetapi kalau misalnya di atas 1, nah itu bisa jadi signifikan. Ini berbeda dengan nilai R. Kalau R itu bergerak antara R product moment ya, bergerak antara -1 sampai +1. -1 itu berarti korelasi negatif yang sempurna, +1 itu korelasi positif yang sempurna. Maka hasilnya itu ya pasti antara -1 sampai +1. Kalau hasilnya -1,5 berarti kalian salah ngitung. Kalau hasilnya 1,250 kalian pasti salah hitung. Itu kalau R ya. Kalau R yang product moment. Nanti kita akan kenal R yang pakai huruf besar. Ya istilahnya R ganda. Itu R regresi. Kalau regresi itu bergerak antara 0 sampai +1. Ya. Kalau
hasilnya minus, berarti Anda salah hitung. Kalau R gandanya ini di atas 1, berarti kalian salah hitung. Gitu. Nah, itu yang harus dicek. Tetapi kalau di uji F, ya uji beda, ya bisa uji T, kalau cuma 2 kelompok, uji F, ya misalnya satu variabel bebas, tapi variasinya lebih dari 2 kelompok, misalnya kayak tadi itu ya, otoriter, demokratis, permisif. Nah itu kalau kurang dari 1 itu jelas tidak signifikan. Kita nggak usah lihat tabel. Tapi kalau hasilnya lebih dari 1, kita cek ya. Kalau FO lebih besar atau sama dengan F tabel pada alpha 1% atau error 1% ya, atau taraf kepercayaan 99%, maka FO-nya sangat signifikan. Nah, jika FO yang kita hitung, yang kita observasi, dari hasil observasi itu kita hitung perbedaan rasionya, itu kurang dari F tabel pada alfa 1%, kecil ya. Ternyata lebih gede F tabelnya, FO-nya lebih kecil. Maka kita bisa melihat di F tabel yang 5%. Kita lihat cek di sebelahnya, ya alpha 5%. Nah, kalau FO-nya lebih besar atau sama dengan F tabel pada alpha 5%, maka FO-nya ada perbedaan yang signifikan. Tetapi kalau FO-nya kok ketika dibandingkan dengan F tabel alpha 5% masih lebih kecil dari F tabelnya, maka FO-nya tidak signifikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini contoh soalnya 3 angka ya, dari hasil observasi 3 orang di tiap-tiap kelompok. Ini hasilnya demikian. Baik, saya ada contoh soal ya untuk ANAFA 1 jalur. Oke, sebentar. Atau di sininya aja ya, saya bikin biar nggak usah ganti file. Nah, Apa tuh ada Inca sama siapa itu apa satu kalau pakai Inca kayak gini. Halo Isa. belum dijemput Inca. Hah? Belum dijemput Incanya. Belum. Ya. Baik, ini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C ya.
Ini masing-masing kelompok ada 10. Ini dia misalnya kelompok A suka drama, ya. Setelah mau drama Korea, ke drama Cina, atau drama Jepang, gitu ya. Ini kelompok A. Kelompok B, dia misalnya suka nonton drama ya. Nonton drama. Ini suka baca webtoon. Kelompok C, pendengar berita ya. Saya cuma nonton berita. Nah, ini aja. Denger gitu. Gini aja deh, nonton YouTube baca ya. Denger berita zaman sekarang itu kayaknya jarang ya orang cuma dengerin nonton YouTube. Hobinya ini ada 3 kelompok orang, yang satu hobinya kesukaannya nonton drama, ini sukanya baca webtoon, ini nonton berita di YouTube, berita ya. Anaknya berita TV atau berita YouTube ya? TV gitu aja ya. Nah, ini variabel tergantungnya kreativitas verbal. Nah, kalau dalam pengukuran di lab psikologinya Unisula itu ada ya untuk mengukur kreativitas verbal, ada untuk mengukur kreativitas figural atau dalam bentuk gambar-gambar. Data-datanya ini ya, ini bahkan kalian cari jumlahnya, kemudian kalian kuadratkan di sampingnya ya. Gunakan lembar folio bergaris ya. Pakai istilah A, B, C atau A1, A2, A3 boleh ya. Kalau tadi kan dicontoh di modul pakai A1, A2, A3 gitu. Ini saya pakai A, B, C.
Nah, silakan dicari jumlah kuadrat masing-masing kelompok, jumlah kuadrat antar kelompok, jumlah kuadrat total, kemudian min kuadrat antar, min kuadrat dalam ya, MKA, MKD, kemudian dicari hingga FOA. Ya, saya akan cari bukunya untuk saya foto tabelnya ya. Nanti kita lihat tabel bareng-bareng. Cukup jelas ini di layar angka-angkanya? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Ini di grup sudah saya fotokan tabel ya, tapi mungkin agak kurang jernih. Nanti sesudah kuliah
saya upayakan untuk di-scan, nanti akan saya kirim hasil scan-nya ya. Maaf Bu, izin bertanya.
Ya, silakan. Bu, misal jumlah JKA, JKB, dan JKC itu tidak sama, tidak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Cuman Oh, tadi memang di apa, contoh soal yang sudah kita lihat di modul kebetulan sama, tapi aslinya beda-beda, it's okay, nggak apa-apa. baik, Bu. Cuman Terima tadi kebetulan kasih. aja. Iya iya, Baik, Bu. sama-sama.
Sudah selesai ngitungnya? Baru sampai MK. Belum, Ibu. Belum. Sudah sampai MKD, MKA? Iya, Ibu, sampai situ. Oh, sampai situ. Baik. Saya tunggu ya. Semuanya aktif mencoba ya. Sudah selesai?
Sudah, Ibu. Ini ada sudah ya, Muhtarom sudah. Baik, yang lainnya gimana? Sudah selesai Sudah, belum? Ibu. Sudah ya, ketemu berapa ini, Muhtarom? FOA-nya, Ibu. Ya, FOA-nya Eh, ketemu berapa? FOA saya 64,03. 64,03. Ada yang lainnya? Saya ketemunya 63, Ibu. 63, Sahila ya? iya, 63, berapa? 855. Ada lagi? Alvina, sudah ketemu belum? Alvina Nurus Saadah? Belum, Bu, baru ngitung lagi. Baik, Aufa Desviana, sudah ketemu belum? Belum, Ibu. Sampai mana Aufa? Halo? Aufa Ibu. Desviana sampai mana? Masih sampai yang MKA, Ibu. MKA, baik. Atika Nadia, sudah selesai belum? Belum, Ibu. Halo? Belum. Sampai mana Atika Nadia? Sampai MKA. MKA, baik. Ini ada Bangkit Sedayu. Sudah sampai mana ini Bangkit Sedayu? Halo? Ada nggak nih orangnya? Bangkit Sedayu? Oke, mungkin tidak ada ya. Azarin Farahita. Iya, Ibu. Ketemunya 64,045. 64,045. 045. Baik, saya cari lagi ya. Sekalian ngabsen ya. Kholik Kamil. Ada Kholik Kamil? Belum ketemu, Bu. Sampai di mana ngitungnya? Halo? Masih ngitung ulang, Bu. Hitung ulang. Baik. Dadung Lovianto. Ya, Ibu. Ya, sampai di mana ngitungnya? Sudah selesai atau belum? Belum selesai, Ibu. Belum selesai. Sampai di mana ngitungnya? Baru jumlahkan yang JKD, Bu. CKD. Baik. Primodian. Ada Primodian. 63,657, Bu. 63, 6,3 657. 657. Baik. Baik, kita cek coba di sini untuk jumlah kuadratnya berapa? Ini dikuadratkan kemudian di total. Dadung Lovianto mungkin sudah ngitung sampai di sini ya, karena ini ngitung awal. Berapa ini Dadung di sini? Kalau di saya 213, Ibu. 213. Kolik di sini berapa? Sambil semuanya nanti ngelihat ya, ngecek. Berapa Kolik? Halo? Atau tidak mengerjakan Ibu. ini Kolik? Oh, berarti tidak mengerjakan ya.
Cynthia Nindi. Di sini berapa Cynthia Nindi? Kalau di saya 562, Ibu. 562. Bella Prihatin. Di sini berapa? 49. 49. Baik. Ada yang berbeda nggak di sini? Teman-teman semuanya. Benar, Ibu. Saya Sama, Ibu. ya? Sama, Bu. Sama. Oke. Langkah pertama itu kita mencari JK. A1 ya. JKA. Diperoleh dari lima yang dikuadratkan N-nya 10. TKA-nya berapa? TK dalam kelompok A 10,5, Ibu. 5. baik. JKB 14,4. 14,4. JKC 4,9. JKT berapa JKT-nya? 170,667, Ibu. 170,667. Sama semua atau ada yang berbeda? Saya sama, Ibu. Sama ya. Ada yang beda enggak? Ini kan diperoleh dari dikurangi gini. Sama semua ya. Halo? Sama, Ibu. Iya, Ibu Iya, Ibu. sama. Sama, Bu. Sama ya. Terus kemudian JKD berapa? 29,8. 29,8. 29,8. Ini diperoleh dari 10,5 tambah 14,4 tambah 4,9 itu ya. Kemudian kalau JKA, ini yang JK antar kelompok. 140,867, Ibu. Baik, kita cari MK. MKD. MKD itu JKD per GBD. GB dalamnya berapa? 27, Ibu. N dikurangi kelompok ya.
Maka MKD-nya di sini dua 9,8 dibagi 27. Berapa? 1,103. 1, ini 103 Ibu. 1,103 Ibu. baik. Kemudian dicari MKA. Ini sama dengan JKA per DBA. JKA-nya 2 Ibu. ini ya. Oke, ada yang berbeda sampai di sini? Kenapa ini nanti kok beda-beda? Di tempat saya 63,857. Ibu itu Nah, saya saya ini yang MKA-nya itu dapatnya 70,433. MKA 70, 433 Ibu. oke, 140,867 ya, bagi 2. Ops. ,70,433. Iya Ibu. Iya, Ibu. Di tempat saya 70,4335. Yang 5 saya bulatkan ke depan jadi 70,434. Jadi itu kan kita pakai prinsip pembulatan ya, selalu dari belakang ke depan. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Oke? Sepakat? Sepakat, Ibu. Sepakat Ibu. Ya. Nah, kalau seperti itu kita masuk ke FOA. FOA sama dengan MKA, MKD. 70,434 dibagi 1,103. Tempat saya ketemunya 63,657. Ibu mohon maaf, penghitungan saya sama, cuman ketemunya 63,8567. Depannya itu 857 kalau Ya. dibuku Ibu. 857. Iya Ibu. Oke. Baik, ini hasilnya yang ini ya. Nah, ini hasilnya
besar ya 63,857. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita cek di tabel ya. Silakan dibuka di HP. DBA-nya tadi 2, DB dalamnya 27 ya. Baik, ke samping 2, ke bawah 27. Oh, ini cuma sampai 21 ya saya fotonya ya. Ntar saya foto lagi. Nah, itu di foto yang kedua, itu yang di samping itu degrees of freedom for denominator. Denominatornya itu yang DB dalam ya. Kemudian yang atas numerator itu pakai DBA. Nah, cara nyarinya 2 itu yang atas itu dicek angka 2. Kemudian ke sampingnya 27. Sehingga di sini ketemu, ini saya hapus ya, saya mohon maaf. DBA 2 D B B DB dalam apa 27. Nah, maka dilihat 2 yang di atas 27 samping. Nah, yang ini yang atas itu 5% ya. F tabel yang 5% sama dengan 3,35. Satu persen 5,4. Sudah ketemu? 3,35 sama 5,49. Nah, caranya cari di tabel seperti itu ya. Nah, ini FO itu kan berarti lebih besar ya. Lebih besar dari F tabel. Baik yang 5% ataupun yang 1%. Nah, sebetulnya menentukan 5% atau 1% itu ketika kita melakukan penelitian itu di awal ya, ketika kita ngambil data. Nah, anggap aja kita pakai 5% gitu ya. Berarti kalau 5% tetap ini FO lebih besar daripada F tabel 5%. Sehingga dapat disimpulkan dapat perbedaan yang signifikan antara penyuka ya, penyuka drama
Terus tadi apa itu? Webtoon sama berita TV. Dalam kreativitas verbal atau terhadap kreativitas verbal gitu ya. Atau bisa terdapat perbedaan atau terdapat pengaruh, ada nih ngaruhnya ternyata beda ya antara berita yang suka berita TV, berita webtoon sama penyuka drama. Ini bisa seperti ini ya kesimpulannya. Atau ini kalau yang mau 5%. Kalau misalnya di awal ya kita sudah menentukan 1%. Ya, jadi ada perbedaan kreativitas verbal ya yang sangat signifikan antara penyuka di drama dan berita TV. Perbedaannya ada di sini. Ini kok nulis sih. Perbedaannya ada di sini. Susah nih. Baik, perbedaannya ada di kata sangat signifikan dan ketika 5% pakai kata signifikan. Ya, ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Nah, kalau yang dalam bahasa Inggris pakainya tetap signifikan, tetapi at los gitu ya. Ini. Jadi kalau di bahasa Inggris kok saya belum pernah menemukan jadinya very significant gitu ya. Tapi ya signifikan at los gitu. LOS itu level of significance ya. LOS misalnya 5%. Jadi orang, oh itu signifikan pada level 5% atau %. Jadi tidak yang very signifikan atau signifikan ya, tetapi tetap pakai kata signifikan saja, cuman di situ pakai LOS istilahnya ya, level of significance. Ini tuh biasanya begitu ya. Ini. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Ibu izin bertanya. Ya, silakan Fania.
Saya masih belum paham untuk mencari F-tabelnya, Ibu. F-tabelnya belum ya? Ya, Baik. Ibu. F-tabel itu saya contohkan deh ya di sini. Nah, misalnya kita punya 4 kelompok ya, A, B, C, D. Terus kemudian jumlah total N sama dengan 40. Maka DBA berapa nih? DBA jumlah kelompok min 1. Karena variabel bebasnya kan cuma 1, cuma variasi kelompoknya ada 4. Maka 3. Gitu ya. DB dalamnya ini jumlah N, jumlah total N, dikurangi jumlah kelompok. Ini sama dengan 40 dikurangi 4, maka 36 ya. 36 gini. Kalau kita punya data yang demikian. Nah, maka kita melihat tabelnya itu lihat di WA itu ya. 36 ini ikut ke foto enggak? Oke, 36 ada ya. Bagian atas itu numeratornya itu pakai DBA, berarti 3 ya. Kemudian DBD itu dijadikan denominator. Itu 36. Ya, jadi 3 dari atas ke bawah 36. Nah, itu kan ada 2 angka. Angka yang atas itu 5%, angka yang bawahnya 1%. Oke, coba Muhtarom, kalau kasusnya demikian, F tabelnya berapa? F tabel 5%. Halo? Ya, Ibu. Ya, kalau kasusnya demikian, maka F tabel 5%-nya berapa? 2,61, Ibu. 2,61. Sebentar, Ibu. Dari mana itu? Berarti Sebentar. atasnya 3, ke samping 36. 2,86, Ibu. Baik, 2,86. 2,86. Fania bisa melihat 2,86? Bisa, Ibu. Ya, berarti atas 3, ke sampingnya 36 ya. Baik, Fania, coba F tabel yang 1% berapa? F tabel yang 1% 4,38, Ibu. 4,38. Udah ngerti ya? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Caranya begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Minggu depan kita masuk ke Anava 2 jalur. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Siapa nih? Syahira, Ibu. Syahira Ahmadi, ya silakan. Ibu izin bertanya, itu di F tabel itu kok hanya angka-angka tertentu ya, Ibu? Misalnya setelah 34 itu 36, kok 35, terus 33 itu tidak ada ya, Ibu? Hanya angka-angka tertentu saja. Ya, nah kenapa demikian? Ini kan memang yang bikin tabel seperti ini, karena jarak-jarak kalau sudah angkanya banyak, itu jarak persatuan tidak terlalu banyak bedanya, gitu. Sehingga
ketika sudah masuk di angka 30 itu sudah diloncat-loncat 222 gitu ya. Bahkan ketika masuk di 50 itu sudah 50, 55, 60. 65, 70 itu per 55. Nah, kemudian ketika masuk di angka 100 itu masuk 100, 125, 150, 200 gitu ya. Jadi nanti kita melihatnya kalau misalnya 41 gitu ya, maka kita pakai yang 42 bawahnya. Nah, ini dari 400 ya di tabel dari 400 sampai ke 1000. Padahal nggak ada yang 500, 700 gitu ya di tabel begitu. Terus habis 1000 itu nggak ada 2000, 3000 langsung tidak terhingga. Nah, ini kalau kita ngitung manual kan biasanya angkanya tidak banyak ya. Jadi nggak nyampe 2000, nggak nyampe 1000. Nah, biasanya kalau sudah bahkan ratusan pun enggak ya, kita enggak manual. Nah, biasanya kalau sudah ratusan tuh ya kita pakai software. Pakai software. Nah, nanti di software itu kalau pakai software itu langsung di situ muncul ya, apakah itu signifikan atau tidak. Itu dilihat dari angka signifikansinya 0,0 berapa gitu. Kalau 0,32 berarti kan di atas 0,05 berarti itu tidak signifikan. Berapapun F-nya gitu. Nanti kalau kita pakai software yang dilihat di angka level signifikansinya, hasil penghitungan dari sistem itu. Gitu ya. Nanti kalian diinstal laptopnya, terus kemudian nanti di akhir-akhir pertemuan kita coba menghitung ya pakai data saya, nanti akan saya kasih datanya banyak ya, ratusan. Nanti kalian tinggal entry, terus kita coba antara data yang isinya 10, isi 50, isi ratusan. Baik, mungkin itu ya Syahira. Ya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ibu izin bertanya. Berlian, ya silakan. Iya Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya Ibu, misalnya seperti contoh yang tadi itu kan di tabel F-nya itu kan bisa pakai yang 1% dan bisa pakai yang 5% karena sama-sama lebih besar. Kalau seandainya saya ambil hanya satu kesimpulan memakai yang 1% itu apakah boleh Ibu di dalam soal? Terima kasih. Boleh, boleh. Kalau dalam penelitian malah kita ambilnya hanya satu, ya. Namanya mencela-mencela ya, ambil dua-duanya gitu ya, buat apa? Ambil satu, karena nanti kita hanya menyimpulkan ya satu kesimpulan. Aku sekarang anak psikologi. Di mana psikologi di mana? Di Semarang aja sih. Ngawur ora ono Bojonegoro. Baik, sudah selesai ya materinya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau kita bikin penelitian ya hanya satu acuannya, mau 1% atau mau 5% atau mau 10% begitu. Tetapi kalau dalam ilmu sosial sih biasanya kita pakai yang 5%. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi yang tabel F yang diberikan oleh Ibu kan berjarak-jarak Ibu. Seperti adanya 34 langsung kemudian ke 36 untuk di bagian individunya.
Kemudian itu jikalau kita mendapatkan angka 35, itu yang kita pakai itu angka 34-nya atau 36-nya ya Ibu? Terima kasih Bu. Pakai yang 36-nya yang lebih sehingga kita bisa lebih longgar karena 35 itu kan di bawahnya 36. Jadi itu sudah masuk di angka 36. Tetapi kalau 34 padahal data kita ya DB-nya itu 35, berarti kita itu mengurangkan data kita itu 1 gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya stop presenting. Saya lanjutkan sebentar ya untuk yang 2 jalur. Nah ini bagian 2 ya, di situ disebut uji pasangan karena 2 variabel bebasnya, yaitu disebut ANAVA AB. Semuanya sudah buka modulnya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Baik, kalau sudah di sini disebutkan ya bahwa uji pasangan dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara 2 kelompok tapi yang berbeda ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan model uji pasangan ya. Antara kelompok otoriter A1 dengan kelompok demokratis A2, antara kelompok A1 otoriter dengan permisif A3, atau antara kelompok demokratis A2 dan kelompok permisif A3. Nah, di sini pedomannya sama ya seperti tadi ya, kita bilang signifikan dan tidak signifikannya ketika lebih besar dari F tabel. Nah, ini di sini T. Oke. Kita lompati dulu yang ini ya. Baik, langsung ke halaman berikutnya. Di sini ya, langsung di sini dulu. Nah, yang sudah dibicarakan tadi itu merupakan analisis varians atau ANAVA 1 jalur. Kenapa kita sebut 1 jalur? Karena kita di situ hanya memiliki 1 variabel bebas yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Ya, variabel bebasnya 1. Tadi itu variabel bebasnya misalnya pilihan apa ya, hobi lah misalnya gitu, hobi. Yang satu hobinya nonton drama, yang satu hobinya webtoon, yang satu hobinya nonton berita di TV. Hobi seseorang terhadap kreativitas verbal begitu ya. Nah, hobinya itu bisa 2 sehingga ada 2 kelompok misalnya hanya drama sama webtoon. Boleh ada 3, tambah ada TV. Boleh ada 4, tambah apa lagi, misalnya berita di Google. Boleh tambah lagi ada 5 misalnya, 6. Tetapi tetap variabel bebasnya itu tadi, hobinya, gitu ya. Variasinya bisa banyak. Nah, itu disebut sebagai ANAVA 1 jalur karena kita hanya punya 1 variabel bebas. Berapapun variasinya yang ada dalam variabel bebas itu, kalau variabel bebasnya hanya 1, maka disebut ANAVA 1 jalur. Nah, kemudian kalau kita bikin penelitian itu kan kadang, oh saya nggak cuma 1 nih pengen tahu. Ada 2 variabel, 1 hobi, yang kedua sekolah.
ya, hobi sama sekolah. Berarti ada 2 variabel. Satu hobi tadi yang variasinya 3, sekolah misalnya MA, SMA, sama SMK. Ada 3 variasinya. Ya, itu berarti kita punya 2 variabel bebas yang masing-masing kelompoknya ada 3. Nah, kalau kita punya 2 variabel bebas, 1 variabel tergantung, kita gunakan ANAVA 2 jalur. Nah, dalam ANAVA 2 jalur itu minimal harus ada 4 kelompok, minimalnya ini. Misalnya, laki-laki perempuan, kan berarti variasinya 2. Lokasi tempat tinggal, desa dan kota, variasinya 2. Sehingga dengan adanya variasi 2 di satu variabel tergantung pertama, satu variabel bebas pertama, dan variasinya 2 lagi di variabel bebas yang kedua, kita nanti ada 4 kelompok. Ya. 4 kelompok itu dilihat agresivitasnya. Berarti 1 kelompok laki-laki desa, yang kedua laki-laki kota, kita mengukur ada 4 kelompok ya. Yang ketiga itu perempuan desa, yang keempat perempuan kota. Begini. Jadi ada 4 kelompok. Itu minimalnya dalam analisis varians 2 jalur. Nah, ini dihitung pada kelompok pertama agresivitasnya kayak apa nih? Kelompok kedua agresivitasnya kayak apa? Kelompok 3 agresivitasnya kayak gimana? Kelompok 4 agresivitasnya kayak gimana? Jadi ada 4 kelompok. Ada 2 variabel bebas, ya. Variabel bebas jenis kelamin dan variabel bebasnya lokasi tempat tinggal. Nah, pada ANAVA 2 jalur terdapat 3 jumlah kuadrat antara kelompok. Ya, jumlah kuadrat jenis kelamin pria dan wanita, jumlah kuadrat antara lokasi tempat tinggal, JKB, jumlah kuadrat JKAB. Nah, JKAB ini JK interaksi antara variabel bebas 1 dengan variabel bebas 2. Ini 2 kali 2, ya. Ada 2 kelompok. Nah, kalau di sini tadi contoh, nah, kalau ini 2 kali 4, ya. Kebetulan ada 4 ini. Kalau tadi misalnya, ini minimalnya 2 kali 2, ya, ada 4 kelompok. Misalnya tadi ya, kita ABC. A-nya apa ya? Tadi kita hobi, ya. Hobi sama apa nih? Sekolah gitu aja ya. Hobi itu A, misalnya. Tadi A ya. Kebetulan di satu jalur kita pakai A1, A, B, C gitu ya. Nanti kita pakai A1, A2, A3 di sini. Nah, sekolah misalnya variabel bebasnya namanya P. Ini tadi drama. Terus kemudian habis drama webtoon ya. Berita TV. Sekolah misalnya yang sekolahnya di SMA, MA, sama SMK. Berarti ini ada 3 kelompok. Di sini ada 3 kelompok.
B-nya di sini ya. Nanti bentuknya begini. A-nya ada 3. Nah, ini dibuang. Ups. Oke, Kak. Nah, jadinya begini nanti. Oke, 3. Jadi ada berapa kelompok nanti kita? Ada 9. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9. Begini. Ya. Jadi anak-anak yang suka drama SMA itu A1, B1. A1, B2. A1 drama, B2-nya MA. A1, B3, A1-nya drama, B3-nya SMK. Berarti anak yang suka drama SMK ini di sini. Nanti A2, B1. A2-nya webtoon di sini. A2, B1 di sini nanti letaknya untuk yang suka webtoon tapi SMA. Ini suka webtoon MA, suka webtoon SMK, seperti itu. Ya, cukup ada gambaran untuk tabelnya. Sudah, Ibu. Cukup jelas, Bu. Baik, jelas ya. Nah, ini untuk ANAFA 2 jalur, rumus-rumus yang digunakan seperti ini, sama. Ya, 2 jalur, kalau misal seperkelompoknya ada 5-5, ya tetap aja rumusnya ini. Ya. Nanti yang membedakan cuma di sininya aja, di banyaknya data. Misalnya variasinya 5-5, berarti kita punya 25 kelompok. Ya, kalau 3-3 berarti ada 9 kelompok. 3-2 berarti ada 6 kelompok. Untuk rumusnya komponennya tetap sama, JKA. Ini untuk variabel bebas 1, JKB variabel bebas 2, JKAB itu interaksi antara variabel bebas 1 dan variabel bebas 2. Baik, untuk selanjutnya akan saya teruskan insya Allah pekan depan ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.